Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal Ibnu Sina dan juga mengenal kitab Isyarah wa Tanbihatnya. Sistematika babnya meliputi disiplin ilmu apa saja yang terdapat dalam kitab Isyarah wa Tanbihat itu. Selanjutnya sebagai informasi tambahan berkaitan dengan kitab Isyarah wa Tanbihat ini, kitab Isyarah wa Tanbihat ini tuh memiliki banyak penyarah, memiliki banyak syarah, komentator, yang salah satu diantaranya adalah Fakhrur Razi. Dia mensyarah kitab Isyarah wa Tanbihat Ibnu Sina, bukan hanya mensyarahnya, tapi juga memberikan kritikan-kritikan terhadapnya. Kritikan-kritikan terhadap kitab Isyarah wa Tanbihat ini. Itu Imam Fakhrur Razi gitu. Tetapi menurut Khoja Nasiruddin Tusi, Khoja Nasiruddin Tusi ini juga mensyarah kitab Isyarah setelah melihat syarah Fakhrur Razi. Dalam pandangan Khoja, Fakhrur Razi ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak menjelaskan pandangan Ibnu Sina di kitab Isyarah wa Tanbihatnya itu. Tapi dia justru mengaburkan, menjauhkan makna dari apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Sina. Sehingga dalam pandangan Khoja, syarah Fakhrur Razi ini itu justru merusak kitab Isyarah wa Tanbihat, di mana Fakhrur Razi menjelaskan secara salah apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Sina. Dan juga kritikan-kritikannya banyak yang tidak valid. Sehingga atas dasar ini, maka Khoja Nasiruddin Tusi kemudian berinisiatif untuk menyusun syarah, menjelaskan kitab Isyarah wa Tanbihat Ibnu Sina sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan aliran filsafat, pola pikir Ibnu Sina, sekaligus juga menjawab kritikan-kritikan yang diberikan oleh Fakhrur Razi dan memberikan penjelasan yang lebih baik, lebih benar dari yang dijelaskan oleh Fakhrur Razi. Tentu tidak semuanya juga penjelasan Fakhrur Razi itu salah, karena sebagiannya juga diterima oleh Khoja Tusi. Tapi Khoja Tusi berinisiatif untuk mensyarah kitab Isyarah wa Tanbihat Ibnu Sina itu dikarenakan itu tadi, karena dia melihat bahwa syarahnya Fakhrur Razi ini tidak benar, ini harus diganti, harus dijelaskan ulang ini. Gitu. Nah, syarah Khoja Nasiruddin Tusi ini kemudian menjadi buku acuan dalam mengajarkan kitab Isyarah wa Tanbihat di hauzah-hauzah filsafat. Biasanya kitab Isyarah wa Tanbihat itu dijelaskan, diajarkan bersamaan dengan syarah yang ditulis oleh Khoja Nasiruddin Tusi. Ya, dianggaplah sebagai syarah terbaik. Itu sekedar informasi tambahan berkaitan dengan buku Isyarah wa Tanbihat yang akan kita jelaskan. Selanjutnya kita akan menjelaskan seperti yang saya janjikan di pertemuan sebelumnya tentang mengapa Ibnu Sina di buku ini dia menyebut filsafat sebagai prafisika, bukan metafisika. Itu yang akan kita jelaskan. Filsafat yang kita maksud adalah ilahiyat. Jadi filsafat dalam makna klasik itu kan ada, secara teoritis itu ada 3 klasifikasinya. Ada tabiiyat, fisika, ada riyadiyat, matematika, dan ada ilahiyat. Jadi metafisika yang kita kenal selama ini, yaitu ilmu yang mengkaji wujud sebagaimana wujud. Tapi sekarang ketika diperhadapkan antara fisika dengan metafisika, yang kita maksud metafisika sini adalah filsafat. Adalah filsafat, bukan lagi fisika. Mengapa filsafat ini itu mendahului, disebut prafisika, mendahului fisika?
Itu coba kita akan lihat teksnya itu. Apa yang teksnya di bagian mukaddimah. Saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ahmadullah ala husni taufiqihi wa as'alu hidayata tariqihi wa ilhamal haqqi bitahqiqihi wa yusalli ala al-mustafaina min ibadihi lirisalatihi khususan ala Muhammadin wa alihi ayyuhal harisu ala tahaqquqil haqqi inni muhdin ilaika fi hadhihi al-isyarati wat tanbihat usulan wa jumalan minal hikmah in akhadhatil fitanatu biyadika sahula alaika tafri'uha wa tafsiluha. Itu alinea 1, alinea kedua yang juga butuh penjelasan panjang sebenarnya. Dan itu kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang berkaitan dengan bahasan kita sekarang adalah kalimat ini. Wa mubtadi'un min ilmil mantiq. Jadi dimulai dengan ilmu mantik. Wa muntakilun anhu ila ilmi tabi'a wa ma qablahu, dan kemudian berpindah dari ilmu mantik ke ilmu tabi'a dan sebelum ilmu tabi'ah, sebelum ilmu fisika disebut ma qablahu, yakni tidak ditulis ma ba'dahu, disebut prafisika, bukan metafisika, bukan pasca fisika, tapi sebelum fisika, untuk menyebut filsafat itu. Kalau diawali dengan ilmu mantik itu sudah jelas, karena mantik adalah kunci untuk masuk ke ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga itu sudah jelas tanpa butuh pada penjelasan bahwa logika adalah kunci awal untuk masuk ke ilmu yang lainnya. Kemudian dari ilmu logika katanya kita berpindah ke fisika, dan setelah fisika dan sebelum fisika ila ilmi tabi'a wa ma qablahu, ini sebelum fisika, prafisika. Mengapa disebut prafisika? Itu ada dua kemungkinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Khayatusi. Pertama, kita mengkomparasikan antara fisika dengan filsafat ini dari sisi objek kajiannya, dari sisi maklumatnya, dari sisi objek kajiannya. Fisika, objek kajiannya adalah entitas-entitas materi sebagai hal yang bergerak atau diam. Itu entitas materi itu. Diam ketika dia berada di posisi yang sesuai dengan wadahnya. Batu itu ketika dia berada di posisi yang rata, dia tidak bergerak, diam dia. Tapi ketika diletakkan pada posisi yang miring, yang lebih tinggi, dia akan bergerak ke bawah. Fisika membahas entitas-entitas materi yang seperti itu. Entitas-entitas materi. Sementara filsafat, objek kajiannya adalah wujud sebagaimana wujud, yang salah satu diantaranya adalah wujud-wujud non materi. Dan kita tahu bahwa wujud-wujud non materi itu merupakan sebab dari wujud materi. Ini tinjauan ontologis ini. Dari tinjauan ontologis seperti ini, wujud non materi yang merupakan salah satu objek kajian dari fisika, dari filsafat, itu mendahului objek kajian fisika, yaitu entitas-entitas materi. Makanya di situ disebut bahwa di syarahnya itu dikatakan bahwa dari sisi ontologis objek kajian filsafat mendahului objek kajian fisika bil illiyah wa bisyaraf, dari sisi kausalitas, kesebaban, dan dari sisi kemuliaan. Ini apa? Jadi objek kajian filsafat karena dia adalah sebab dari objek kajian fisika, yaitu entitas-entitas materi, maka filsafat
bisa dikatakan mendahului prafisika dari sisi objek kajiannya, dari sisi kesebabannya, dari sisi peran objek kajian filsafat sebagai sebab. Karena dia sebab, maka tentu lebih mulia, lebih sempurna, lebih baik ketimbang akibatnya. Sebab itu pasti lebih sempurna, itu lebih mulia, lebih, karena kalau keduanya setara, ya tidak ada yang layak menjadi sebab, tidak ada yang layak jadi akibat, karena setara. Tidak mungkin ada akibat yang lebih sempurna dari sebabnya. Sehingga dari sisi ini, dari kemestian, kesempurnaan, kemuliaan sebab dia banding akibat, maka objek kajian filsafat mendahului objek kajian fisika. Dari sisi ini disebutlah bahwa filsafat itu prafisika. Itu secara ontologis itu. Tapi secara epistemologis, kalau kita komparasikan antara objek kajian filsafat dengan objek kajian fisika, itu yang lebih dahulu adalah fisika. Secara epistemologis, yakni yang pertama kita pahami, yang pertama kita ketahui. Kebanyakan kita itu lebih mengetahui pertama kali adalah entitas-entitas materi, mahsusat. Karena keintiman kita itu, karena begitu dekatnya kita dengan entitas materi, sehingga akal kita yang pertama dipahaminya adalah yang terindrai itu. Yang terindrai. Barulah dari yang terindrai ini, kita mulai mencoba memahami hal-hal di balik yang terindrai, yang non materi. Gitu. Kita misalnya mengonsepsi konsep universal manusia setelah mengamati person-person manusia secara empirik. Dari sisi ini, maka fisika itu mendahului filsafat dari sisi epistemologis ini. Bahwa yang pertama kita ketahui adalah fisika, objek kajian fisika, entitas-entitas materi, baru kemudian entitas-entitas non materi, objek kajian filsafat. Itu juga masih tinjauan yang pertama itu, komparasi antara objek kajian filsafat dengan objek kajian fisika. Satu tinjauan ontologis, tinjauan ini objek kajian filsafat mendahului objek kajian fisika. Tapi tinjauan epistemologis, objek kajian fisika mendahului objek kajian filsafat. Itu sama halnya itu kalau kita misalnya menyaksikan entitas materi yang diperhadapkan pada kita, seperti misalnya kopi ini, gelas ini. Yang pertama kita pahami, kita ketahui adalah yang terindrai dari gelas ini, ya warnanya, bentuknya, dan semacamnya. Setelah kita renungkan beberapa saat, ternyata ada hal yang tak terindrai, tapi justru keberadaannya itu sangat urgen dan menyebabkan yang lain-lain itu menjadi terlihat. Cahaya misalnya. Sehingga dengan keberadaan cahaya di gelas ini, kita bisa menyebut semua hal-hal yang terindrai tadi itu. Tapi biasanya kita sadarnya belakangan itu tentang adanya cahaya di gelas itu. Karena yang pertama kita persepsi adalah yang bukan cahaya, yang tampak. Itu. Sehingga secara epistemologis kebanyakan kita itu lebih akrab dengan dunia materi sebenarnya. Walaupun itu bertentangan dengan jiwa kita yang lebih, dengan akal kita, substansi kita sebagai akal yang lebih condong pada alam materi. Tapi karena begitu dekatnya kita dengan alam materi, sehingga akal kita terpaksa ditarik turun, dan mulailah kadang terpuruk dalam materi itu, menegasi semua hal-hal yang berkaitan dengan non materi. Ketika akal diperbudak oleh indra. Hasil dari tinjauan ini, dari tinjauan objek kajian ini, di satu sisi filsafat bisa disebut sebagai prafisika, tapi di sisi yang lain, sisi epistemologis, filsafat ya ba'da fisika, setelah fisika. Itu tinjauan yang pertama. Tinjauan yang kedua adalah tinjauan komparasi antara ilmu filsafat dengan ilmu fisika.
Tinjauannya bukan lagi komparasi antar objek kajiannya, tapi ilmu itu sendiri. Dari sisi ini, filsafat itu mendahului fisika secara mutlak. Kalau tinjauan awalnya ada kemungkinan di mana fisika mendahului filsafat. Tapi tinjauan komparasi sebagai sebuah disiplin ilmu, fisika dengan filsafat, itu filsafat mendahului fisika. Dikarenakan landasan konseptual ataupun landasan judgmentif dari fisika, jadi konsep-konsepnya itu seperti konsep tentang benda misalnya, apa makna benda, apakah benda itu ada atau tidak, landasan konseptual semacam ini dan juga judgmentifnya untuk mengafirmasi eksistensi objek kajian dari fisika dan juga ilmu-ilmu yang lainnya, itu fisika butuh pada filsafat untuk menjelaskan apa makna benda, dia masuk dalam kategori apa, apakah benda itu ada atau tidak. Jadi sebelum dikaji dalam fisika, ya dipastikan dulu bahwa dia ada atau tidak ada, hukum-hukum universal apa saja yang dimilikinya, kayak gitu. Oleh karena dari sisi ini maka fisika sebagai sebuah ilmu dan juga ilmu yang lainnya itu butuh pada filsafat. Dan karena butuh pada filsafat, maka filsafat lebih dahulu dari fisika. Ini sebelum mengkaji filsafat, sebelum mengkaji fisika, ya kita harus mengetahui dulu filsafat. Karena landasan konseptual dari dan juga afirmatif dari fisika itu dijelaskan di filsafat. Dari sisi ini maka filsafat benarlah ketika dia dikatakan sebagai pra-fisika. Dan ketika Ibnu Sina mengatakan dalam kitab Isyarahnya, sebagaimana yang kita baca tadi, wa mubtadi'un min ilmil mantiq wa muntakilun ila ilmi tabi'ah wa ma qablahu, yang dimaksud adalah tinjauan yang kedua ini, tinjauan komparasi antara ilmu filsafat dan ilmu fisika, bukan tinjauan pertama, bukan tinjauan komparasi antara objek kajian. Gitu. Makanya kalau kita lihat teksnya itu, muntakilun anhu ila ilmi tabi'ah wa ma qablahu. Dia menggunakan dhamir muzakkar. Muzakkar itu kembali kepada ilmu, bukan kembali kepada tabi'ah. Tidak dikatakan qablaha, tapi dikatakan qablahu. Sehingga terjemahannya kita berpindah dari ilmu logika ke ilmu fisika dan ilmu sebelum ilmu fisika. Sebelum ilmu fisika, bukan sebelum fisika, tapi sebelum ilmu fisika. Untuk menjelaskan bahwa kemendahuluan filsafat dari fisika itu dia bersifat keilmuan sebagai sebuah disiplin ilmu, bukan sebagai sebuah objek kajian dari kedua ilmu tersebut. Seperti itu. Nah, dari sisi ini maka bisalah dikatakan bahwa fisika didahului oleh filsafat. Filsafat adalah pra ilmu fisika, bukan pra fisika, tapi pra ilmu fisika. Walaupun secara penyusunan dan pengajaran pada umumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fakhrul Razi, filsafat ya dijelaskan setelah fisika, gitu. Jadi setelah logika, fisika, baru filsafat. Filsafat ini metafisika ini. Metafisika. Tetapi penamaan di buku ini disebut dengan prafisika. Apapun penamaannya itu, kita tidak usah pusingkan. Karena yang kita ingin kaji adalah, karena yang urgen adalah objek kajiannya sama. Mau disebut prafisika, atau metafisika, atau ilahiyat, atau filsafat bermakna khusus, atau filsafat pertama, filsafat tertinggi, falsafatul a'la, apapun itu namanya itu, yang pasti yang dikaji adalah wujud sebagaimana wujud, yang berujung pada wujud wajib, beserta sifat dan hukum dan asma-asmanya. Intinya itu yang ingin dikaji. Dan itulah yang akan kita kaji di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tentu sebelum itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu mukaddimah yang
disampaikan oleh Ibnu Sina di kitab Isyarah wa Tanbihatnya ini. Tadi di awal yang kita baca itu, karena itu juga butuh penjelasan yang panjang itu. Kenapa Ibnu Sina menggunakan 3 kata itu sebagai pengantarnya? Ahmadullah ala husni taufiqihi. Aku memuji Tuhan atas kebaikan taufiknya. Wa as'alu, dan saya meminta, situ bukan lagi memuji. Dan aku meminta hidayata tariqihi. Hidayah, petunjuk jalannya. Dan ilham al-haqqi, dan ilham. Jadi hidayah, petunjuk jalan itu diminta bersama dengan ilham al-haq, ilham kebenaran, beserta dengan argumentasinya. Itu bukan tanpa alasan itu. Itu semua memiliki penjelasan yang perlu dijelaskan. Itu yang akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.